Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video ini akan membahas tentang materi kelompok 4, yaitu tentang penelitian PAR, semiotika dan etnografi. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ilham Hamami dengan NIM 1915184, Hafif Muhammad Iryadi 1919198, Siti Nurhaliza 19178, Olis Mukhlisa 1915187, dosen pengampu Ibu Dr. Haja Ila Kholila, SAG MSI. Tetapi dalam video pemaparan ini akan diwakilkan oleh Siti Nurhaliza dan Olis Mukhlisa. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang penelitian PAR, yang mana merupakan jenis penelitian alternatif yang mendorong terjadi perubahan sosial dengan mengungkapkan kelemahan dan ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengertian PAR ini dikembangkan oleh psikolog Amerika yang bernama Kurt Lewin. Beliau tuh tidak puas dengan berkembangnya sistem sosial yang cenderung kapitalistik, katanya seperti itu. Ia kemudian menganggap suatu tindakan untuk menanggulangi dinamika sosial masyarakat di Amerika pada tahun 1940-an. Ia bercita-cita untuk melakukan perubahan sosial masyarakat, kemudian berkembang ke belahan dunia lain, terutama di dataran Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Kurt Lewin merasa perlu untuk melibatkan masyarakat dalam sebuah gerakan lebih struktur dan membangun sebuah pendekatan penelitian yang tidak biasa, melibatkan berbagai pihak yang relevan untuk bisa melakukan perubahan sosial. Dan adapun ada ciri-ciri khasnya penelitian PAR. Yang pertama, tahapan perencanaan perubahan. Kedua, tahapan bertindak dan mengamati proses konsekuensi dan dari perubahan itu. Yang ketiga, tahapan refleksi pada proses dan konsekuensi. Yang keempat, tahapan perencanaan ulang. Yang kelima, tahapan bertindak dan mengamati lagi. Yang keenam, tahapan refleksi lagi, dan begitu seterusnya. Ragam jenis penelitian ini, yang pertama ada participatory action research, yang mana penelitian tindakan participatory merupakan salah satu jenis penelitian yang sering dianggap sebagai alternatif bagi penelitian sosial masyarakat yang berkaitan dengan perubahan sosial. Yang kedua ada penelitian tindakan krisis, penelitian critical action research yang sering dikaitkan dengan penelitian berparadigma kritis. Penelitian tindakan kritis dianggap sebagai suatu penelitian untuk berkomitmen kuat untuk melakukan analisis sosial dalam tradisi kritis ilmu sosial. Yang ketiga ada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas diartikan sebagai suatu studi yang menggunakan interpretasi kualitatif dalam menyelidikkan dan pengumpulan data oleh para guru guna melakukan penilaian tentang cara meningkatkan praktik pembelajaran yang dilakukan. Kata semiotik berasal dari kata Yunani, semeion, yang berarti tanda. Maka semiotika berarti ilmu tanda. Dalam pengertiannya, semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Ferdinand de Saussure, seorang ahli ilmu linguistik dan ilmu semiotika, memberikan pengertian bahwa semiotik merupakan ilmu yang mengkaji tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Semiotik memperlakukan teks sebagai kumpulan tanda. Dengan semiotik dapat diketahui cara kerja dan fungsi tanda, sehingga dengan pendekatan ini akan menghasilkan penafsiran yang lebih terbuka, sehingga makna terdalam dan tersembunyi dari suatu teks atau kalimat dapat terungkap. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua teks atau kalimat dapat dipahami oleh pembaca hanya dengan membaca saja. Jadi, maka dari itu, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menyingkap suatu makna yang ada di balik suatu kata-kata. Semiotika juga memiliki dua jenis, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi.
Semiotika komunikasi hanya memperhatikan denotasi suatu tanda, sedangkan semiotika signifikasi mempelajari makna konotatif dari tanda, sehingga kerap kali diidentikan dengan jenis semiotika lain, yaitu semiotika konotasi. Jenis semiotika komunikasi juga menekankan pada teori tentang produksi tanda, yang salah satunya yaitu mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Sedangkan jenis semiotika signifikasi memberikan penekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam konteks tertentu. Pada jenis yang kedua ini tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi, karena hal yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda. Dengan demikian, proses kognisi pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Penelitian semiotika juga memiliki keunggulan, yaitu kemampuannya dalam menelisik lekuk dan lika-liku teks atau kalimat secara lebih detail, secara lebih mendalam, sehingga pembaca dapat merasakannya, dapat mengerti dari apa yang ada tersembunyi dari kalimat atau suatu teks. Next, kita membahas tentang etnografi, yang mana metode penelitian etnografi termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Kata etnografi berasal dari kata-kata Yunani yang ethos yang artinya itu suku bangsa, dan graphos yang artinya suatu yang ditulis. Menurut Emzir, etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa menggunakan bahasa yang lebih kontemporer. Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Etnografi juga didefinisikan sebagai suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Jenis-jenis penelitian etnografi menurut Creswell. Para ahli banyak sekali menyatakan mengenai beragam jenis penelitian etnografi. Namun Creswell sendiri membedakannya menjadi 2 bentuk jenis yang paling populer, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objek, suatu kelompok, dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografi realis menggambarkan kondisi fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Dan etnografi kritis, yaitu penelitian ini mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dalam masalah gender, kekuasaan, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan lain sebagainya.